Assalamualaikum teman-teman. Sudah bisa dengarkan ya suaranya Bu Sulis ya? Jelas nggak? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu di dalam mata kuliah hukum bisnis ya dari prodi manajemen ya, kelas 8E untuk yang pertama ini. Nanti saya langsung lanjut ke 8F ya. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya awal, karena memang kita belum pernah ketemu dan alhamdulillah hari ini dipertemukan.
Saya share screen. Nah, ini nama lengkap saya Sulistia Eviningrum ya. Saya Madiun 16 April 80. Jadi anak saya seusia panjenengan semua. Jadi ibu ya, bunda ya. Saya alamat di Desa Bancong. Satu suaminya sudah menikah dengan satu suami, 3 anak. Ini riwayat pendidikan saya mulai dari SD, SMP, SMA. Kemudian untuk perguruan tinggi, kebetulan saya juga alumni dari Unipma, dulu masih IKIP PGRI Madiun. Ya. Jadi masuk tahun 2009 terus di 2010 ya. Karena transfer dari Fakultas Hukum, mengambil di PPKN. Kembali ke alma mater ini ceritanya. Ini ada riwayat pekerjaan saya. Jadi awal saya masuk bekerja itu memang di guru. Nah, kemudian alhamdulillah melamar di Unikma, langsung diterima di sini ya, di dosen Fakultas Hukum. Moto saya, ini adalah moto hidup saya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi apapun yang harus di dunia ini memang harus kita ikuti, adanya seperti itu, tapi kita harus punya keyakinan untuk merubah diri kita sendiri. Ya. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, siapa yang bersabar dia akan beruntung, siapa yang menanam akan menuai, dan siapa yang menapaki jalan Allah akan sampai pada tujuannya. Itu adalah sekilas perkenalan dari Bu Sulis. Nah, sekarang saya ingin mengetahui juga dari teman-teman semua yang ada di sini. Tolong dinyalakan nanti ya on cam, walaupun ini daring, tapi jangan pakai kaos oblong ya, sarungan ngisore kayak ketok. Ya. Oke. Teh Kak ketok ngisore sarungan ya, katok kolor. Tetap ya, kalau karena kita posisinya belajar, maka ya pakailah pakaian setidaknya yang sopan ya. Bismillah, ikhlas, ikhlaskan hati supaya pelajaran itu masuk ke dalam diri kita. Coba perkenalan terlebih dahulu dari layar pertama ini. Mas Dimas Aldi, coba Mas Dimas Aldi di on kameranya. Mas Dimas Aldi, Mbak Devi, Mbak Leni, Mbak Kiki, Mbak Nelly, coba di on kameranya, supaya Bu Sulis tahu wajahnya. Sekalian perkenalan. Rakeilita, Mbak Reliki, Mbak ya, Mbak Rakeilita, Mbak Rosa, silahkan. Ini ada ketua kelasnya kemarin Mas Dimas Badra ya. Oke. Coba yang lain. Mbak Maratul Aziza, Mbak Mela, Mbak Sinta, silahkan dinyalakan on. Oke, supaya tahu ini Bu Sulis. Mbak Risma, Mbak Cindy, Mbak Anissa, Mbak yang layar kedua ini ada Mas Tio, sudah on. Mas Dulhal, panggilannya siapa Mas? Mas Muhdulhan Mutadin. Adin. Ya. Adin. Ya. Oke. Lanjut. Oke, Mbak Dinda, nyalakan on dulu, Mbak Indah, Mbak Anissa, Mas Aji Nugraha, Arka Krisna itu Mas ya, Mas. Oke, ya on dulu Ya, Bu. ya. On dulu sebentar. Oke. Ini Mas Dimas dipanggil kok belum muncul ya? Oke, ke yang lain dulu. Oh, Mas Dimas sudah. Monggo Mas Dimas coba diperkenalkan dirinya. Mungkin mulai dari nama panggilan yang ya. Nama panggilan terus alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Dimas Aldi Putra Pratama, biasa dipanggil Aldi. Alamat saya Madiun, lebih tepatnya Kabupaten Madiun, Bu. Oke. Asli saya sebetulnya saya dari semester 6, terus disuruh dari Kaprodi untuk menempuh di semester 8. Oh begitu. Jadi berarti ini campuran berarti ada yang semester 6, 8, begitu? Enggak, Bu. Sebetulnya ini kan saya dapat SKS itu 16. Terus disuruh Bu Apri suruh ambil hukum bisnis di semester 8. Oh, iya. Baik. Terima kasih Mas Aldi. Lanjut ke Mbak Devi. Mbak Devi Nuraini. Devi Nuraini. Ya, nah, sudah on. Mandi loh, mandine iki bar subuh ya, ben seger ya. Nih, lanjut, yuk. Mbak Devi, monggo perkenalan dulu. Nama saya Devi Nuraini. Alamat saya di Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Oh, Pilang Kenceng. Ya, Bu. Tetangga enggak nih? Ya. Oke, Mbak. Iya, Bu. Mbak Leni. Perkenalkan, nama saya Leni Fajir Wahyuni, biasa dipanggil Leni. Alamat saya Jalan Kenanga nomor 28 Caruban. Oh, Caruban, tanggal Ibu Sulis. Ya. Iya, Bu. Oke, lanjut Mbak Kiki. Biasa dipanggil Kiki, alamat agak kurang jelas ya Mbak Kiki ya tadi. Nah, coba Mbak ulangi lagi Mbak. Tes ya. Tes bisa. Ya itu. Nama saya Kiki Itansari, biasa dipanggil Kiki. Alamat rumah saya Jalan Bali dan Kereta Api Kota Madiun. Terima kasih. Ya sama-sama Mbak Kiki. Terima kasih. Lanjut Mbak Nelly Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Nelly Rahmawati, bisa dipanggil Nelly. Rumah saya Jalan Gudang. Terima kasih. Oh, berarti Madiun sini kota ya. Oke. Lanjut Mbak Melania. Ya, monggo. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Melania Rizky, biasa dipanggil Melan, rumah Ngawi, Kendal. Oh, Ngawi. Ya, ini lumayan jauh ya kalau ke sini ya. Alhamdulillah daring ini ya. Iya, Bu. Terus Mbak Rakeilita. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rakhalita Febitasari, alamat Desa Mbayemwetan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Oke, terima kasih Mbak. Lanjut ke Mbak Rosa Adila. Panggilannya siapa Mbak tadi sebentar? Mbak Rakhalita tadi panggilannya siapa? Panggilannya Rahel. Rahel. Ya, Bu. Oke. Ya. Mbak Adela. Mbak Adela di-mute dulu. Di-mute dulu. Itu masih unmute ya. Mbak Rosa Adela. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Biasa dipanggil Rosa. Agak jelas, kurang jelas ya. Coba didekatkan apa namanya untuk mikrofonnya juga. Perkenalkan, nama saya Rosa Dilaniawati. Biasa dipanggil Rosa. Alamat Desa Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Oke. Baik, terima kasih. Mas Dimas Badra, ini ketua kelasnya kemarin yang dulu disulit. Semoga Mas. Nama saya Dimas Lubia Badra. Rumah saya Jalan Tumak Manis nomor 41. Kota ya. Panggilannya Mas Dimas. Ya. Oke. Ya, Mas Dimas. Baik, terima kasih. Lanjut ke siapa ini? Afrida Dwi Agustin. Oke, silakan.
Perkenalkan, nama saya Frida Dwi Agustin, biasa dipanggil Frida, alamat Desa Grobogan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Oh, Jiwa. Terima kasih. Matur suwun. Lanjut Maratul Aziza, silakan. Mohon maaf sebelumnya Bu, saya sedang berada di perjalanan. Nggih. Perkenalkan, nama saya Maraatul Aziza dari Ngawi, Kedunggalar Ngawi. Mohon maaf Bu Suli, sebelumnya saya sedang ada kepentingan untuk pemberkasan KKN. Untuk perjalanannya saya sedang berada di perjalanan Saradan. Ini saya tetap mendengarkan mata kuliahnya Bu Sulis dengan menggunakan handset. Mohon maaf sebelumnya. Oke, enggak apa-apa, tapi hati-hati ya. Di jalan soalnya. Terima kasih Bu Sulis. Tetap konsentrasi jalan loh Mbak Martul, bahaya. Nggih Bu. Nggih. Baik, terima kasih. Mbak Sinta Dwi Oktaviarini, monggo. Mbak Sinta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Dwi Oktaviarini. Alamat rumah saya di Jalan Banda nomor 4 Blok C Kota Madiun. Kota. Terima kasih. Panggilannya Mbak Sinta ya. Ya. Oke, lanjut ke Mas, ini Mas ya, Muhammad Adib. Oke, Mas Adib ya. Mas Adib. Iya, monggo Mas. Dimut dulu Mas, itu masih unmute. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib, biasa dipanggil Adib. Yeah. Rumah saya Desa Pulerjo, Kecamatan Pilangenceng. Oh, Pilangenceng, dekat juga dengan Caruban lewat ya. Oke. Ya. Lanjut. Makasih Mas. Lanjut ke Mbak Sonia. Silakan Mbak Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sonia Eka Cahyani, biasa dipanggil Sonia, alamat Jalan Duku nomor 1 Kota Madiun. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sonia. Lanjut ke Mas Tio Adi Saputra. Perkenalkan, nama saya Tio Adi Saputra, biasa dipanggil Tio, alamat dari Nganjuk. Oh, Nganjuk. Jauh sekali. Iya, Bu. Ini kalau di sini berarti ngekos atau gimana? PP, Bu. Oh, PP. Memang tapi bekerja di sana. Apa, Bu? Sudah bekerja di sana, sudah bekerja di Nganjuk. Belum. Belum. Jadi kalau misalkan luring PP ya. Iya. Oke. Ya, makasih Mas Tio. Lanjut ke Mas Ya, Bu. Adin. Oke, Mas Muhammad Dulkan Muhtadin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dulkan Muhtadin. Saya juga dari semester 6, Bu. Ini menempuh punya. Sama dengan rumah saya kan. Aldi. Terima kasih. Sama-sama, Mas Adin. Lanjut ke Mbak Fadila. Mbak Fadila. Monggo Mbak Fadila. Fadila, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Darista, alamat saya Durjo, tepatnya di Dusun Banjar, Pilangkenceng. Banyak sekali ya dari sana. Oke, panggilannya Mbak siapa? Mbak Dila? Siapa panggilannya? Panggilannya Mbak Fadila? Halo? Halo? Oke. Kok nggak ada sinyalnya agak mati ya, tadi sebentar gitu kayaknya. Oke, Mbak Fadila, panggilannya siapa? Dila? Panggilannya Fadila. Oh, panggilannya Fadila. Oh iya, iya, benar. Agak apa namanya mati-matinya agak mati-mati. Iya. Lanjut ke Mas Dian Syahkurnia. Perkenalkan, nama saya Aldian Syahkurnia Ramadan, biasa dipanggil Aldi, alamat rumah Desa Biblik, Kecamatan Jiwan, Madiun. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Mas Aldiansyah ini semester berapa? Iya. Semester 8, Bu. Semester 8. Kita tadi ada yang Aldi semester 6, ya Aldi semester 8. Namanya beda di Mas Aldi sama Aldiansyah. Oke. Lanjut Mas Zain. Silakan Mas. Mas Zain siapa ini? Mas Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Mustafa, biasa dipanggil Zain.
Alamat Takeran, Magetan. Oh, Takeran Magetan. Terima kasih, Mas. Lanjut ke Mbak Anissa Rizky Yusnida. Anissa Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Yusnida. Bisa dipanggil Nisa. Alamat saya di Jalan Wilis, Desa Sidorejo, Kabupaten Madiun. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Lanjut ke Mah Reza. Panggilannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nareza Kaviendika Purnama Putra, biasa dipanggil Nahel. Rumah saya Ponorogo, Bu. Panggilannya susah banget ya. Nahel. An-Nahel. Nahel. Apa Nahlu? Enggak apa-apa, Bu. Oh. Oke. Baik, makasih Mas. Lanjut ke Mbak Rindi. Silahkan. Rindi. Mbak Rindi, halo. Halo Mbak Rindi. Rindi siapa ini ya? Rindi N. Enggak kebaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Perkenalkan, nama saya Rindi Nur Khofifah. Bisa dipanggil Rindi. Alamat saya di Pacitan. Terima kasih. Sama-sama. Pacitan jauh sekali. Ini belum datang ke sini ya? Karena masih daring. Oke, lanjut ke Mas Aji Nugraha, silakan. Mas Aji Nugraha. Baik Bu, perkenalkan nama saya Wibat Suhaji Nugraha, biasa dipanggil Aji. Alamat rumah saya di Ponorogo. Ponorogo. Oke, makasih Mas Aji. Lanjut ke Mbak Olivia Marseli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Marseli, biasa dipanggil Olivia. Alamat rumah saya di Lemes. Terima kasih. Mbak Olivia. Mbak Olivia. Oke. Terima kasih, Mbak. Lanjut ke yang belum tersiapkan ini. Mbak Anissa Eka Pratiwi. Oke, Mbak Anissa Eka Pratiwi, silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Pratiwi, biasa dipanggil Anissa. Alamat rumah saya untuk. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Anissanya banyak ya? Mbak Anissanya ada 2 tadi. Ini semester 8 semua, sama-sama. 8, Bu. Iya. Tadi juga Anissa Rizky, ini Anissa Eka. Oke, lanjut ke Mbak Mela. Mbak Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Purwati, biasa dipanggil Mela. Alamat rumah Ponorogo. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Mela. Lanjut ke Mbak Maya. Mbak Maya. Mbak Maya. Perkenalkan, nama saya Maya Irman Syahputri. Alamat rumah Takeran, Magetan. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke Mbak Sylvia Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Puji Kurniawati, bisa dipanggil Sylvia. Rumah saya Desa Tegalaru, Bendo, Magetan. Terima kasih. Banyak juga yang Magetannya, sama-sama. Panggil Mbak siapa tadi? Mbak Maya ya. Oke. Mbak Sylvia, silakan. Mbak Sylvia tadi, Mbak Sylvia Puji. Panggilannya apa? Sylvia Puji. Sylvia. Oke. Mbak Cindy. Silakan lanjut, Mbak Cindy Widyastuti. Perkenalkan, nama saya Cindy Widyastuti, alamat rumah Bendo, Magetan. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama. Lanjut ke Mbak Nova. Silakan Mbak Nova. Mbak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamatnya Desa Tegalaru, Bendo, Magetan. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mbak Endah Maulida. Oke ya. Perkenalkan, nama saya Indah Maulida, biasa dipanggil Indah. Alamat rumah Desa Mojarayo, Kabupaten Madiun. Oh, sini aja berarti ya, deket ya Mojarayo. Oke, lanjut ke Mbak Risma. Silakan Mbak Risma. Mbak Risma. Perkenalkan, saya Risma Intan Mengharani, biasa dipanggil Risma. Rumah saya di Desa Kropol, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut ke Mbak Francisca.
Perkenalkan, nama saya Francisca Kristina Agustin, Desa Tanem, Kabupaten Magetan. Panggilannya siapa, Mbak Siska? Ya. Mbak Siska, ya. Oke, Mas Iya. Arka Krisna, monggo. Mas Arka. Krisna Devansyah. Panggilannya Mas Arka ya. Oke. Lanjut ke Mbak Nanda Fauzia. Perkenalkan, Nanda Fauzia. Kenapa Bisa kok Mbak Om? alamat saya Connecting is unstable ya, kalau nggak stabil ya. Dari sini juga nggak stabil. Oke. Baik, Mbak Nanda sudah selesai. Mbak Riana Trisnawati. Mbak Riana Trisnawati. Terima kasih. Oke, baik. Mbak Riana ya. Terus Mbak Novita Mawarni, ya, Mbak Novita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Mawarni dari Pucarejo, Sawahan, Madiun. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Lanjut ke Mbak Fitria Puspita. Fitria Puspita Sari. Perkenalkan, nama saya Fitria Puspita Sari, rumahnya Desa Munggut, Madiun. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Terus, ini Mbak Afrida Dwi Agustin tadi sudah ya? Belum? Sudah. Iya, sudah. Baik. Mbak Kiki Intan Sari. Tombol. Berarti sudah selesai semuanya perkenalan. Ada yang belum? Oh, ini ada Mbak Indriana. Mbak Indriana kayaknya tadi belum ada. Saya tanya semuanya berapa? Total jumlah berapa? Empat 8. Total semuanya ada 48. Mohon maaf ada teman yang belum di ACC. Disuruh pakai admin tuh. Kayaknya enggak ya? Gambar coba. Saya. Banyak sekali ya, kok saya pakai admin ya ternyata ya. Caranya ganti. Maaf, berarti ada kesalahan. Biasanya saya langsung tak lihat satu-satu. Semuanya jadi host saja, jadi enggak. Banyak loh yang belum masuk ini. Semuanya total 48. Bentar, saya input satu-satu nggak sih semuanya ternyata. Maaf ya, ada kesalahan teknis, maaf. Biasanya saya nggak pakai host sih, semuanya langsung masuk tanpa ada invite. Ini kok ada? Kenapa? Coba biasanya saya kalau misalkan posisi seperti ini jarang melihat WA ya. Coba sambil dilihat temennya, siapa tahu ada yang chat di grup misalkan, oh saya belum di belum di invite Bu atau apa gitu. Jadi supaya nanti di sini teman-teman bisa ikut semuanya terlihat. Ini tadi saya kesalahan teknis di schedule Zoom berarti. Oke. Oke, berarti sudah masuk semuanya ya. Ini saya buat host semuanya, berarti kan semua harusnya bisa
harusnya semua bisa masuk kan bisa harusnya. Oke. Semua baik, kita sambil berjalan yang belum perkenalan ya, karena nanti kalau perkenalan waktunya ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum bisa membantu kayaknya, bisa invite. Baik, kita lanjutkan ke materi ya. Nanti kalau ada teman-teman yang belum sambil jalan, insya Allah ini yang sudah ada 39 kenalan yang baru masuk, berarti yang menyusul tapi mungkin yang belum berkenalan. Baik, kita lanjut ke materi pertemuan kita bab 1, pertemuan pertama hari ini. Ini di EMA sudah ada, nanti bisa panjenengan lihat di EMA, bisa didownload di situ ya, terkait dengan perkuliahan pada kesempatan hari ini. Ini tidak saya share screen, tidak saya fullkan. Kalau misalkan seperti ini masih sudah kelihatan ya, karena kalau misalkan di slideshow sepertinya nggak kuat di ini, apa namanya, jadi lemot gitu internetnya. Bisa kelihatan ya seperti ini? Kelihatan, Bu. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Kita ke kontrak perkuliahan dulu. Jadi ini masuk di semester genap tahun ajaran 2021 sampai dengan 22 ya. Nah, untuk deskripsi mata kuliah ini memang karena kondisi kita seperti ini, kita mengikuti aturan pemerintah, maka kita memakai elemen ya, kita pakai ELMA. Nah, mata kuliah ini memberikan pengetahuan teknis dan aplikasi komprehensif terkait dengan manajemen dan bisnis. Nanti teman-teman di sini selain belajar secara teori, akan disuruh sampaikan terkait dengan aplikasi ya, terkait dengan apa namanya, sebuah keputusan bisnis ya, untuk membuat sebuah kontrak dan sebagainya ya. Jadi kita latihan nanti untuk membuat kontrak secara minim ya. Aplikasi di sini maksudnya bukan aplikasi semacam Shopee atau apa, bukan ya, maksudnya aplikatif ya. Maksudnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa untuk kriteria penilaian juga bisa panjangan lihat di SIM ya, yang SIM-nya masing-masing sudah ada, jadi kurang lebihnya seperti ini. Ada UTS, ada UAS, ada tugas, nanti ada pembuatan makalah. Kita tugas itu ada kelompok, ada individu ya. Kemudian kehadiran ya, kehadiran di sini saya anggap sebagai presensi panjenengan. Kemudian kalau ada yang bertanya, itu masuk ke aktifan ya. Jadi nanti ada teman-teman, ketika ada teman yang bertanya, ada teman juga yang menjawab. Nah, kemudian untuk secara mata kuliahnya ini sama adalah aturan UNIKMA, jadi Busuri tidak membuat sendiri, sama persis panjenengan sudah mengetahui mulai dari Selasa kemarin. Untuk referensi, sebenarnya untuk mata kuliah hukum bisnis ini sampai dengan hari ini kita masih memakai beberapa tentang pokok-pokok hukum dagang Indonesia ya, karena kalau di Indonesia itu adalah KUHD ya, kita undang-undang hukum dagang, jadi kita mengakinya di hukum dagang, tetapi kalau kata bisnis itu adalah memakai bahasa Inggris ya. Nah, tapi sama saja isinya pada dasarnya. Panjenengan boleh memiliki buku, boleh tidak, boleh pakai digital ya, karena memang sistemnya sekarang adalah sistem internet ya. Diklik saja misalkan hukum bisnis sudah muncul semuanya di situ. Jadi pelajar untuk referensi saya bebaskan, silakan. Nah, ini teknis perkuliahan kata Bu Sulis. Kadang-kadang mungkin ada kepentingan lembaga untuk rapat dan sebagainya dengan rektorat, maka mungkin ada beberapa hal
yang nanti suatu saat saya akan izin, ya. Nah itu nanti kita akan membuat sebuah kesepakatan akan diganti, begitu ya, diganti harinya. Ya, kita akan musyawarah mufakat nanti di grup WA. Untuk tata tertib daring, monggo dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab secara mandiri. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pasti berdoa ya. Monggo masuk on cam silahkan. Tapi kalaupun panjenengan ada kepentingan seperti tadi Mbak siapa yang mengurus KKN silahkan diperbolehkan untuk off cam. Ini saya tidak mempermasalahkan antara on cam dan off cam, tetapi nanti apabila ada pertanyaan, ditunjuk dan sebagainya, silakan nyaut langsung ya, silakan memberikan respon begitu. Nah, apabila tidak masuk, tetap jaga komunikasi dengan baik, boleh melalui ketua kelas atau langsung kepada saya sebagai dosen pengampu. Jadi tetap jaga komunikasi dengan baik. Ini juga saya garis bawahi. Kemudian walaupun posisinya kita daring, kita melalui Zoom, tetap silakan berpakaian yang sopan, rapi, ya. Tidak diperkenankan memakai kaos oblong, sarung, celana pendek, ya, baju sobek dan sebagainya. Sopan santun dalam menyampaikan pertanyaan, tidak menyela pembicaraan. Apabila ada pertanyaan bisa raise hand atau menulis di chat room meeting. Oke. Nah, ini kalau untuk luring, nah, baik kita masuk ke materi pertama, ya. Nah, karena kita adalah mengacu pada hukum dulu, kita masuk ke hukum bisnis dulu. Sebenarnya saya ingin cerita terlebih dahulu terkait dengan sejarah dan hakikat dari hukum bisnis. Ya. Jadi kalau kita melihat tentang sejarah, ya, sejarah dan hakikat dari hukum bisnis, ya, ada sejarah dan perkembangan hingga hukum bisnis di Indonesia itu dimulai sejak abad ke-6, jadi sekitar tahun 527 hingga tahun 533 itu di Romawi. Jadi ditandai dengan berlakunya suatu undang-undang yang disebut dengan Corpus Juris Civil. Jadi sebagai bentuk dari peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh Kaisar Justianus, ya. Jadi kalau pada saat itu yang paling terkenal adalah undang-undangnya itu Corpus Juris Civil, ya. Jadi pada hakikatnya mengatur mengenai hubungan keperdataan antar warga. Nah, di sini untuk Corpus Juris Civil itu dibentuk terdiri dari empat. Jadi yang pertama itu kumpulan undang-undang yang berlaku dan terdiri dari hukum perdata, ada hukum pidana, kemudian hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara. Nah, sedangkan yang kedua itu kumpulan petikan karangan para ahli hukum. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan kitab pelajaran hukum. Jadi kalau di dalam hukum itu dikenal dengan ada kitab undang-undang hukum pidana, ada kitab undang-undang hukum perdata, ada kitab undang-undang hukum dagang, ya. Dan kalau kita merujuk pada hukum nasional pasti ada peraturan-peraturan secara nasional. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kumpulan undang-undang yang dikeluarkan setelah kodeks, ya. Kodeks itu mulai dari hukum perdata, pidana, jadi yang dari yang pertama tadi itu selesai berlaku. Nah, sampai dengan hari ini memang negara kita belum pernah membuat pembaharuan terkait dengan undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana maupun perdata. Jadi kita masih memakai kodifikasi milik Belanda sampai dengan hari ini. Termasuk nanti karena kita mengacu di dalam hukum bisnis, kita juga masih mengacu di dalam KUH perdata rata-rata, ya, masih memakai kodifikasi hukum Belanda. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam apa itu yang dimaksud dengan hukum,
apa yang dimaksud dengan hukum? Apa itu hukum? Ayo monggo berpendapat, silakan. Apa yang dimaksud dengan hukum, teman-teman? Kalau memberikan komentar atau memberikan jawaban, sebutkan nama ya, karena itu masuk ke dalam keaktifan. Oke, nanti akan saya catat sebagai nilai tambahan. Apa yang dimaksud dengan hukum? Secara umum saja, hukum. Ada yang sharing ya, kita sharing ya, bukan berarti terus ditulis di sini lebih pintar, tidak, tapi mungkin karena saya dapat lebih dahulu gitu aja ya. Karena sekolahnya kan duluan saya gitu aja sebenarnya. Tapi kalau untuk masalah secara teori itu sebenarnya dimanapun panjenengan bisa membaca. Oke, gimana? Silakan. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Apa yang dimaksud dengan hukum? Saya, Bu. Ya, Mas Zain. Silakan, Mas Zain. Ya, nama saya Zain Mustafa. Untuk hukum adalah suatu peraturan yang digunakan untuk menegakkan suatu keadilan. Baik, terima kasih Mas Zain. Ya, jadi menurut Mas Zain itu hukum adalah suatu peraturan untuk menegakkan keadilan. Ada yang lain, pendapat yang lain, silakan diperbolehkan. Tidak ada yang salah untuk memberikan pendapat. Oke. Mohon izin menjawab, Bu. Mas Marcel. Saya Marcelinus Linggar. Mas Marcelinus Linggar. Panggilannya Mas siapa ini? Marcel, Bu. Oh ya, Mas Marcel. Silakan Mas Marcel. Hukum itu hukum adalah suatu peraturan yang yang bersifat mengikat dan fungsinya untuk mengatur sebuah individu atau kelompok. Oke, baik, terima kasih Mas Marcel. Selanjutnya ada lagi, satu lagi, silakan memberikan pendapat. Sudah diawali dari Mas Zain, Mas Marcel, silakan yang lain. Satu lagi, sebelum kita lanjutkan. Ayo. Tidak ada? Baik, terima kasih. Jadi, oke, kita lanjut. Mas Zain menyebutkan bahwa hukum itu adalah merupakan sebuah peraturan untuk keadilan, ya, pada umumnya seperti itu yang disampaikan Mas Zain. Kemudian ada menyusul Mas Marcel tadi, jadi ada sifatnya, dia menyampaikan sifat terlebih dahulu, ada mengikat, mengatur untuk kepentingan kelompok individu masyarakat, intinya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Apa sih sebenarnya hukum itu? Nah, hukum ya merupakan keseluruhan norma dibuat oleh lembaga yang berwenang. Jadi pada intinya ada lembaga secara khusus yang menetapkan hukum. Ya, kemudian betul yang disampaikan oleh Mas Marcel bahwa hukum itu adalah peraturan yang mengikat dan memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Jadi apabila ada pelanggaran terhadap peraturan-peraturan, ada sanksi hukum atau hukuman. Jadi itu ya. Jadi diingat-ingat saja. Jadi yang disampaikan oleh Mas Zain dan Mas Marcel itu sudah masuk ke dalam sini. Jadi ketika panjenengan menuliskan definisi hukum, gitu ya, itu harus ada sebuah kata kunci. Yang pertama adalah dibuat oleh lembaga yang berwenang, sifatnya mengikat dan memaksa, mengatur tingkah laku manusia di dalam kehidupan masyarakat, dan apabila ada pelanggaran, ada sanksi atau hukuman. Itu ya. Jadi ada kata kuncinya seperti itu. Jadi enak kalau mau menuliskan secara panjang itu silakan, tidak ada masalah. Tapi kata kunci itu harus dipegang, ya. Baik. Nah, sekarang apa sih unsur dari hukum? Karena tadi di atas kan sudah disebutkan secara global, ya. Sudah disebutkan secara global apa itu hukum, maka selanjutnya apa sih yang masuk di dalam unsur-unsur hukum, ya? Apa tadi? Itu tadi yang saya sebutkan di dalam kata kunci tadi. Apa saja? Ada peraturan, ya, di mana peraturan itu ada tingkah laku manusia di dalamnya, ya, supaya untuk membuat masyarakat itu tertib, ya kan? Kemudian peraturan itu dibuat oleh badan resmi atau berwajib atau lembaga yang berwenang tadi. Kemudian sifatnya maksa dan ada sanksi yang tegas. Itu idealnya, ya, seperti itu. Nah, sekarang apa ciri-ciri hukum?
Jadi kita sebelum berbicara tentang hukum bisnis, kita harus mengetahui terlebih dahulu secara keseluruhan dulu, yang umum dulu, gitu ya. Kita belum masuk ke dalam perintilan-perintilannya. Nanti ada macam-macam, tadi ada banyak sekali. Ternyata di dalam hukum itu ada kupasan-kupasannya ya. Jadi ada spesifiknya, masuk ke hukum pidana, masuk ke hukum perdata, masuk ke dalam hukum dagang atau hukum bisnis, masuk ke dalam hukum ketenagakerjaan, kepegawaian, masuk semuanya itu ada hukumnya semuanya. Ya. Nah, apa ciri-ciri hukum secara keseluruhan? Yang pertama adalah adanya perintah dan adanya larangan. Nah, di sini ada perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap masyarakat. Makanya tadi apabila terjadi sebuah pelanggaran karena orang itu tidak mematuhi hukum, maka terdapat sanksi yang tegas. Jadi seperti itu. Nah, di sini sifatnya hukum tadi ada mengatur dan memaksa. Ya. Jadi memang dipaksa. Bahkan orang tidak tahu pun akhirnya juga harus mengetahui itu. Dipaksa. Awalnya panjenengan tahu nggak orang yang memakai helm di jalanan itu mereka ogah-ogahan. Karena apa? Kenapa kok mereka ogah-ogahan? Karena tidak ada rasa kesadaran di dalam dirinya. Padahal memakai helm itu bukan untuk polisinya, ya, tetapi untuk kepala kita. Apabila terjadi segala sesuatu di dalam diri kita, kecelakaan dan sebagainya, sebenarnya itu tuh. Sebenarnya posisinya itu untuk melindungi diri, sebenarnya kan seperti itu. Nah, tetapi kadang-kadang orang itu memandang bahwa wah mau tidak ngono kok ya diatur kok ya seperti itu. Nah, jadi karena memang tidak ada kesadaran dalam dirinya untuk mematuhi hukum itu sendiri. Nah, bahkan kenapa ketika di dalam kita apabila naik pesawat ya itu tidak ada sebenarnya hukum secara tertulis. Tidak ada hukum secara tertulis ketika naik pesawat itu HP harus di mode pesawat. Jadi tidak ada data, tidak ada paket data dan sebagainya. Kenapa? Padahal tidak ada tertulis, tapi penumpang semuanya istilahnya menyadari harus mematikan. Ya karena dari muncul kesadaran itu, kita naik opo-opo gitu, naik mengunggah pesawat, naik opo-opo kan aku di WC mati ya misalnya seperti itu. Jadi akhirnya dengan kesadaran seperti itu kan secara otomatis orang akan melaksanakan hukum itu sendiri gitu. Nah, kemudian sifat dari hukum. Di sini hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia mempunyai peraturan-peraturan ya di dalam masyarakat yang memaksa orang yang harus mentaati tata tertib yang ada di masyarakat serta memberikan sanksi atau hukuman yang tegas kepada siapa saja yang tidak patuh. Gitu ya. Nah, kemudian untuk tujuan hukum ini yang disampaikan Mas Sen tadi masuk ke dalam sini. Ya. Jadi tujuan hukum itu memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan. Ya. Ada tata tertib. Ketika hukum itu berjalan, maka suasana akan menjadi damai, aman, sejahtera. Itu semuanya demi keadilan sosial. Jadi intinya hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang pokoknya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Ya. Kita masuk ke sumber-sumber hukum. Jadi sumber-sumber hukum ada undang-undang. Nah, undang-undang kita secara nasional ya, undang-undang secara nasional banyak sekali undang-undang yang sudah ada. Ya. Kemudian ada kebiasaan itu adalah adat istiadat yang dilakukan secara terus-menerus dan itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, setelah bisa jadi dijadikan sebagai sumber hukum. Kemudian ada keputusan hakim atau disebut dengan jurisprudens, kemudian ada traktat, ada perjanjian internasional, dan ada pendapat para sarjana hukum atau disebut dengan doktrin. Nah, di sini untuk pembagian hukum menurut bentuknya itu ada hukum secara tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum secara tertulis otomatis secara normatif yang semuanya ada hukumnya, dibukukan, dikodifikasi, ada lembar negaranya. Kemudian ada yang tidak tertulis itu adalah sebuah kebiasaan yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia dan menjadi hukum. Nah, di sini ada pembagian hukum menurut waktu berlakunya. Menurut waktu berlakunya
ada hukum positif atau disebut dengan ius constitutum. Kemudian ada ius constituendum. Dan selanjutnya ada hukum alam. Oke. Nah, di sini ius constitutum atau hukum positif, hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Jadi kalau kita melihat hukum positif itu, selain hukum tersebut itu berada di pusat, ya, tetapi di daerah itu diberikan sebuah kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Jadi di sini pasti daerah satu dengan daerah yang lain itu mempunyai peraturan-peraturan yang ditaati oleh masyarakat di suatu daerah tersebut. Kemudian ada ius constituendum, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Jadi ketika melihat ya, suasana misalkan dari kegiatan masyarakat Indonesia yang seperti ini, maka dimunculkan hukum yang harapannya hukum yang akan datang itu bisa mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Jadi biasanya hukum dulu atau ada kasus dulu. Teman-teman, biasanya ada hukum dulu, ada aturan dulu, atau ada kasusnya terlebih dahulu biasanya. Ya, menurut kalian kasus dahulu, Bu. Kasus dahulu. Oke, Mas siapa tadi? Muhdulkan ya. Nah, baik. Ada kasus terlebih dahulu. Biasanya orang pejabat-pejabat yang berwenang itu membuat sebuah aturan itu karena ada kasus terlebih dahulu. Ada kasus terlebih dahulu, baru muncul hukum. Misalkan yang terbaru yang viral-viral ya, itu tentang pelecehan seksual. Misalkan. Ya, awal-awal itu semacam kayak terpendam, gitu ya, tidak muncul. Tapi banyak korban. Gitu. Awalnya dulu, kalau yang namanya pelecehan seksual itu tidak masuk ke dalam dunia akademisi. Nah, tiba-tiba banyak sekali korban-korban yang muncul dari dunia akademisi. Yang terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosennya, nah, seperti itu. Akhirnya muncul kekerasan seksual di perguruan tinggi. Munculkan sebuah peraturan yang khusus untuk menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jadi dulu awalnya umum itu kekerasan seksual terhadap wanita, anak dan perempuan. Nah, biasanya seperti itu. Ya, karena kalau kita melihat lembaganya itu lembaga PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi secara umum global. Nah, kemudian itu dibuat secara spesifik. Kenapa dibuat secara spesifik? Ya karena muncul di tempat-tempat tertentu. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hukum alam. Nah, hukum ini yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Jadi ini kira-kira kalau hukum alam itu yang seperti apa? Nah, kalau yang saya menjelaskan Muslim, gitu ya, maka hukum yang berlaku di mana-mana dan segala waktu ya, dan untuk segala bangsa di dunia ya berarti mungkin salah satunya Al-Quran. Kemudian ada lagi hukum yang lainnya yang mungkin di dalam suatu kesatuan bangsa-bangsa itu punya aturan yang harus diikuti oleh bangsa-bangsa tertentu yang mengikuti sebuah kumpulan tersebut. Gitu. Jadi intinya pada dasarnya hukum itu yang dipakai untuk mengatur di dalam sebuah aturan tersebut, gitu, sebuah perkumpulan tersebut. Makanya mulai dari atas sampai bawah, sampai yang terbesar, sampai yang terkecil, itu pasti punya aturan-aturan tersendiri. Gitu. Bahkan jangankan kok negara, yang paling kecil di lingkup desa itu punya aturan masing-masing. Lain desa, lain aturannya. Itu disebut lewat lain ladang, lain belalang, gitu ya. Maksudnya lain aturan, ya, lain tempat, lain aturan, gitu. Di sini pembagian hukum menurut di sini. Di sini ada hukum privat. Ya. Hukum privat itu hukum sipil, yang disebut dengan hukum sipil. Ini hukum yang mengatur hubungan orang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Jadi ini tidak
tidak masuk ke dalam kepentingan secara keseluruhan, tapi antara orang per orang. Misalkan seperti contoh hukum waris itu masuk ke sini, ya, perkawinan. Ya. Walaupun nanti sebenarnya kalau kita melihat itu tidak perorangan ya, artinya menyangkut keluarga, ya. Tetapi itu adalah orang, ya, seperti itu. Jadi orang dengan orang, jadi hubungan orang dengan orang. Nah, kemudian yang kedua ada hukum publik, ini hukum negara. Nah, yang mengatur hubungan antar negara dengan pelengkap negara atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, ada hukum pidana. Ya. Hukum pidana itu masuknya ke negara. Misalnya ada pembunuhan itu tidak karena laporan tidak, jadi ada ketahuan, ada pembunuhan, berarti negara wajib mencari. Gitu. Kemudian ada hubungan internasional, ada hukum pajak, ini kan yang masuk ke panjenengan di manajemen ya akuntansi itu hukum pajak ya dan lain-lain. Nah, kemudian hukum publik coba dilihat di sini data itu ada hukum hanya personal rights. Ini ada buku, kalau hukum perdata itu bukunya tebel ya. Kemudian ada hukum kekeluargaan ya disebut dengan familiar rights ya. Di situ ada masuk ke hukum perkawinan, kemudian ada hukum keluarga. Kemudian dibagi lagi hukum perdata ada hukum kekayaan, harta kekayaan, primogeniture rights. Ya. Nah, di dalam hukum harta kekayaan itu dibagi lagi ada hukum kebendaan namanya second rights, ada hukum perikatan perbendaharaan rights ya. Nah, di sini nanti mungkin kita akan juga sedikit belajar tentang perikatan. Ya. Perikatan itu perjanjian. Nah, di dalam hukum bisnis itu biasa terjadi sebuah perjanjian ya antar personal dengan personal, antar personal dengan lembaga hukum dengan lembaga hukum itu biasa. Ya, nanti akan sedikit kita kupas di ini ya kalau ada waktu akan saya berikan ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke subjek hukum. Subjek hukum itu ada orang, ada badan hukum. Orang ya, itu disebutkan di dalam KUH Perdata ya, ada naturalized person. Ini pakai bahasa Belanda semua ya, Belanda ya sampai dengan hari ini belum ada rekaman sama sekali. Kemudian ada badan hukum. Badan hukum itu disebut dengan person. Ya. Nah, di sini ada manusia secara pribadi. Manusia secara pribadi itu mempunyai hak, tetapi tidak selalu cakap hukum. Cakap hukum handles conflicts with hate namanya. Ya, jadi kalau di dalam bahasa hukum itu kita tidak berbicara bisa atau tidak, tapi cakap atau tidak cakap. Ya, seperti itu. Di dalam KUH Perdata juga dijelaskan ada cakap dan tidak cakap. Jadi walaupun kita sebagai manusia pribadi memang mempunyai hak, tetapi manusia pribadi itu tidak selamanya ya, tidak selalu orang itu cakap hukum. Ada yang tidak cakap hukum. Nah, kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Cakap hukum dan tidak cakap hukum. Halo? Teman-teman sudah ada yang paham ya? Yang dimaksud dengan cakap hukum dan tidak cakap hukum itu seperti apa? Halo? Halo. Jangan-jangan saya ngomong sendiri nih. Jangan-jangan saya ngomong sendiri ya, ditanya nggak ada yang jawab, ini takut saya. Halo. Kalau di sini, kalau ke kamar mandi nggak ada yang cek, bilang Bu saya ke kamar mandi nggak ada. Oh, ada yang mohon izin Bu Sule, saya meninggalkan kelas lebih awal karena harus ke kampus. Dapat arahan dari Pak Ari perihal porseni. Oke, enggak apa-apa. Ini namanya Mas Artinya. Berarti masuk. Ada yang menjawab boleh loh di sini. Oh, ini ada lagi yang izin meninggalkan kelas karena menemui bawa warek. Oke, enggak apa-apa. Oke. Ada lagi yang belum saya input masuk kayaknya. Enggak ya, sudah semuanya ya. Ada 40. Semuanya 49 ada 40. Oke. Riko? Halo? Ayo kita sharing yuk. Cakap hukum tidak cakap hukum itu seperti apa yang dimaksud?
Mas, Mbak. Di on off semuanya ini. Tapi mendengarkan ya? Halo, mendengarkan nggak? Mendengarkan, Bu. Oke, ya. Takutnya saya ngoceh sendiri ini. Oke. Baik, ya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi tadi manusia pribadi itu mempunyai hak, tetapi tidak selalu cakap hukum. Nah, yang dimaksud dengan cakap hukum atau tidak cakap hukum itu seperti apa ya? Halo, ini Mas Tio sepertinya mau sharing dengan kita. Ayo. Buatan. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan cakap hukum, apa yang dimaksud dengan tidak cakap hukum. Nah, ini ya, yang dimaksud dengan kalau cakap hukum itu artinya dia mampu untuk melaksanakan kewajiban hukum, ya, itu namanya cakap hukum. Nah, di sini yang dimaksud dengan tidak cakap hukum itu menurut pasal 1330 ya, KUH Perdata, orang yang tidak cakap hukum itu adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau disebut dengan kuratel. Ketidakcakapan sungguh-sungguh, maksudnya ketidakcakapan sungguh-sungguh itu benar-benar dia tidak cakap untuk melakukan segala sesuatu. Dalam misalkan tidak bisa utang piutang, tidak bisa melakukan perjanjian, benar-benar tidak mampu. Nah, berarti salah satunya mungkin orang gila, ya, dia tidak bisa benar-benar tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, gitu ya. Nah, kemudian ada tidak cakap hukum itu karena orang yang belum dewasa. Ada yang orang belum dewasa, kemudian tidak kecakapan seorang istri. Nah, kalau ini sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, di sini mengatakan kalau wanita itu tidak diperkenankan untuk membuat sebuah keputusan sendiri. Ya. Contoh misalkan, kalau suami istri itu sedang melakukan hutang piutang di bank misalkan, nah, mengambil pinjaman di bank misalkan ya, nah, itu harus dengan persetujuan suami. Bahkan yang tanda tangan itu 2 orang, ya, suami istri. Jadi kalau istri saja itu tidak bisa seperti itu. Ya, jadi segala sesuatunya harus ada pendampingan suami. Gitu, kita yang dalam perkawinan bukan berarti kalau orang yang sudah menikah itu dia tidak cakap kan ya, tapi kalau dalam sebuah perkawinan ada hal tertentu yang harus dengan persetujuan suami seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke objek hukum. Nah, di sini segala sesuatu yang berguna bagi sebuah hukum dan mengatur perjanjian. Apa saja objeknya? Nah, ada benda di sini ada benda tetap yang tak bergerak. Ya. Kalau yang bertubuh itu seperti tanah, gedung itu bertubuh, ya, berbentuk maksudnya. Dan tak bertubuh itu tidak kelihatan, dia hanya selembar kertas, ya. Jadi hak tanggungan seperti hipotek itu kan hanya selembar kertas, jadi dia tidak kelihatan meger-meger gitu ya. Kalau misalkan bangunan kan kelihatan bangunan, ya, tanah kelihatan tanah, gitu ya. Kapal juga kelihatan bentuknya, ya. Nah, kalau tak bertubuh itu hak tanggungan atau hipotek. Kemudian benda bergerak itu ada yang bertubuh, ada yang tak bertubuh. Untuk pengambilan diksi kata seperti ini ya, ini masuk ke dalam KUH Perdata. Jadi karena kita punya aturannya ya, maka kita pakai di situ. Nah, kalau misalkan kenapa kok pernikahan kok pakai perkawinan ya, karena undang-undangnya dalam undang perkawinan gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada benda bergerak ya, jadi ada bertubuh dan tak bertubuh. Kalau bertubuh kelihatan ya, seperti mobil, alat kantor itu kelihatan ya. Kalau tak bertubuh itu piutang, itu dari mungkin kita meminjamkan orang ya, kelihatan gitu ya. Ini kita punya catatan aja, ada hitam di atas putih ya. Kalau secara hukum setiap kali kita membuat sebuah perikatan termasuk dengan hutang piutang itu harus ada yang namanya kontrak ya, atau perjanjian atau perikatan. Nah, jadi itu lebih kuat gitu. Nah, kemudian perbuatan hukum. Apa itu perbuatan hukum? Perbuatan hukum itu adalah segala perbuatan manusia yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk memberikan hak dan kewajiban. Itu namanya perbuatan hukum. Jadi
Jadi sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan hak dan kewajiban. Jadi ketika ada sebuah perbuatan hukum, itu ada hak dari kita, ya, jadi pihak pertama dengan pihak kedua itu ada hak, dan ada kewajiban dari pihak pertama dan pihak kedua. Jadi menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, itu namanya adalah perbuatan hukum. Nah, kita lanjut ke pengertian dari hukum privat. Ini hukum sipil. Jadi di sini ada hukum sipil ya dalam arti luas itu meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Ya. Karena kita undang-undangnya adalah kitab undang hukum dagang, tapi di sini sebenarnya bisa dipakai kata bisnis, ya ada masalah. Ya. Sama saja pada yang sebenarnya pada sama saja artinya. Kemudian hukum sipil dalam arti sipil itu meliputi hukum perdata saja. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke ada hukum perdata atau namanya disebut dengan BW ya, Organic Rights BW. Nah, di dalam hukum perdata itu dibagi menjadi 4. Ada buku 1 itu perihal orang, one person yang memuat hukum-hukum perorangan, hak-hak perorangan dan hak keluargaan. Kemudian ada buku 2 itu perihal benda, one second yang memuat hak benda atau second rights ya, dan hak waris atau hukum waris ya. Kemudian ada buku 3 itu perihal perikatan, one tennis ya, yang memuat hukum harta kekayaan atau hak harta kekayaan dan mungkin rates ya. Kemudian buku keempat itu perihal kadaluarsa, one babies and perjaring. Jadi di sini berbicara tentang kadaluarsa. Kalau misal kadaluarsa itu misalkan sebuah sertifikat sampai dengan berapa tahun, kalau tidak diurus keluarganya berarti itu menjadi milik negara dan sebagainya. Itu masuk ke dalam sini. Tapi nanti ada yang lebih spesifik lagi masuk ke dalam hukum agraria, gitu ya. Banyak sekali buku-buku yang sudah masuk, undang-undang atau peraturan yang sudah masuk. Okay. Nah, kemudian kita masuk ke dalam hukum bisnis atau hukum dagang atau disebut dengan hukum dagang atau hukum bisnis. Ya, kita masuk ke sini sumbernya. Yang pertama adalah kita memakai KUH Perdata khusus pada buku 3 perihal perikatan. Okay. Kemudian sumber kita juga ada KUHD, Kitab Undang Hukum Dagang. Ya. Nah, dan dalam KUHD ini ada buku 1 yang perihal perdagangan pada umumnya. Kemudian ada buku 2 itu mengatur tentang perihal hukum laut atau kemaritiman. Nah, kemudian apabila ada peraturan-peraturan di bidang perdagangan atau masalah bisnis di luar KUHD, ya, seperti contoh koperasi, masalah paten, masalah perum, masalah persero, perusahaan negara dan lain-lain, itu ada undang-undang tersendiri. Jadi dia tidak masuk di dalam KUHD ataupun KUH Perdata atau BW. Ya, KUH Perdata itu biasa disebut dengan BW, artinya betul. Dan pasalnya itu sampai ribuan ya, untuk KUH Perdata. Oke. Nah, kita lanjut ke hukum perdata. Nah, sekarang ini kita sudah masuk mengkuliti satu-satu ya tentang tadi apa yang dimaksud dengan hukum perdata. Kemudian ada hukum privat, hukum dagang atau bisnis. Kemudian kita masuk ke hukum perdata, nanti ada masuk kita ke hukum perikatan. Ya. Dan masih ada hukum dagang nanti yang kita bicarakan hukum dagang atau hukum bisnis ya. Jadi nanti ke depan kita akan bahas seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk menambah sebuah wawasan pasar atau ilmuwan, maka akan saya jelaskan juga tentang yang lain ya, yang tetap ada kaitannya dengan hukum bisnis. Nah, di sini untuk hukum perdata itu hukum yang mengatur hubungan hukum antara perorangan atau badan hukum yang satu dengan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhannya yang diselenggarakan sesuai dengan hematnya sendiri. Maksudnya hematnya sendiri ini berarti ada sebuah perjanjian antar individu dengan individu lain. Ya, tetapi harus semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian hukum perikatan atau perjanjian. Nah, di sini adalah suatu hubungan yang terletak dalam bidang hak harta kekayaan antara dua belah pihak yang masing-masing berdiri sendiri, yang menyebabkan pihak yang satu dengan pihak yang lain berhak atas suatu prestasi. Prestasi itu apa sebenarnya prestasi? Kalau kita berbicara di dalam hukum bisnis, hukum perikatan, atau di dalam KUHD, atau ya, prestasi. Jadi kata-katanya menjadi prestasi. Ini adalah janji. Nah, kemudian nanti ada one prestasi.
One prestasi berarti mengingkari janji. Nah, gitu ya. Ada prestasi, jadi prestasi itu menjadi sebuah kewajiban pihak terakhir terhadap pihak pertama. Jadi kalau ada dua belah pihak, berarti ada prestasi di masing-masing pihak. Nah, kalau misalkan salah satu mengingkari kewajiban, berarti namanya one prestasi. Oke. Sampai di sini masih bisa dipahami ya, teman-teman? Bisa, Bu. Ya, bisa dipahami deh. Baik, ada prestasi, ada one prestasi. Oke. Nah, ini pedagang atau hukum bisnis ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan pembahasan hukum bisnis itu adalah hukum yang mengatur perilaku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha memperoleh keuntungan bisnis ya. Maka di dalam sebuah bisnis itu perilakunya pasti memperoleh laba. Keinginannya itu untuk mendapatkan laba, okay? Untuk mendapatkan keuntungan. Atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dengan badan hukum ya, satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan atau lapangan bisnis. Nah, jadi kalau di sini bisa mengatur antara pribadi satu dengan pribadi yang lain, tapi juga bisa mengatur pribadi satu dengan badan hukum. Itu seperti itu. Jadi ini sedikit dulu dari Bu Sulis ya, nanti bisa sharing ke depan kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan tidak apa-apa, boleh di chat room atau raise hand dan teman-teman yang lain akan membantu menjawab gitu ya. Baik di Bu Sulis, mungkin ada yang perlu di sharing sebelum diakhiri. Sambil menunggu saya coba absen teman-teman ya. Anissa Rizky ada hadir? Halo Anissa. Hadir, Bu. Baik, hadir, terima kasih. Fadila Arvista tadi hadir. Hadir, Bu. Oke, Kiki Intan hadir. Kiki Intan Sari. Halo, Kiki Intan Sari. Tadi ada waktu perkenalan. Leni Fajar Wahyuni. Hadir, Bu. Ya. Hernisa Inta Isnan. Hadir, Bu. Ya. Baik, Dwi Cahyo Wijayanto. Halo, Dwi Cahyo Wijayanto. Dwi Cahyo Wijayanto. Aldian Syah Kurnia Ramadan hadir. Hadir, Bu. Nova Revitasari. Hadir, Bu. Ya, Cindy Widya Stuti. Hadir. Cindy Widya Stuti. Jadi hadir tadi. Muhammad Adib Langgeng Pamuji. Hadir. Agastya Paramarsa. Tadi waktu perkenalan nggak ada ini ya. Agastya Paramarsa Nurosi. Wibat Suaji Nugraha. Haji Nugraha tadi hadir. Adion Eras Sadela. Di perkenalan tidak ada tadi. Neri Rahmawati tadi hadir. Hadir, Bu. Ya. Awang Wahyu Setiawan. Awang. Tadi belum perkenalan juga, ini enggak ada. Marcelinus tadi hadir. Tio Adi hadir. Hadir, Bu. Mela Purwati. Hadir, hadir ya. Risma Intan Maharani juga hadir. Sonia Eka hadir. Hadir, Bu. Takelita Febita Sari juga hadir tadi sudah. Bella Arin belum juga ini. Bella Arin Anggra ini nggak ada. Ada. Nahol Reza Kahfi, nah ini hadir tadi sudah. Indah Maulida hadir. Novita Mawarni
Hadir. Hadir. Afrida Dwi Agustin. Hadir juga. Arka Krisna. Arka. Hadir, Bu. Oke, ya, tadi udah. Hadir. Fahri Asa. Fahri Asa Novanto. Fahri Asa Novanto tadi kayaknya belum perkenalan juga ini. Fahri Asa. Fahri Asa, sekali lagi Fahri Asa. Nggak ada. Maratul Azizah tadi hadir. Lukman Hakim. Hadir, Bu. Nggih. Lukman Hakim. Lukman Hakim tadi juga belum perkenalan, nggak ada. Wildan Niko. Wildan Niko Fernanda. Halo. Ya ada. Indriana. Indriana tadi ada, tapi belum perkenalan. Indriana. Ya. Oke. Maya Irma. Hadir, Bu. Ya, hadir tadi. Meilani Rizky hadir. Hadir, Bu. J. Nanda Fauzia. Hadir. Nanda. Hadir, Bu. Oke. Sinta. Sinta hadir. Sinta Dwi Oktaviani hadir. Fitria Puspitasari. Hadir, Bu. Hadir. Sylvia Puji juga hadir. Dinda. Hadir, Bu. Riana Trisnawati hadir. Anissa Eka ada. Dimas Lopita Badra tadi hadir. Ya. Zen Mustafa hadir. Rindi Nur hadir. Francisca hadir. Olivia Marceli hadir. Dimas Aldi juga ada. Muhammad Dulkan Mutadin hadir. Oke, ada yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Bu, mohon maaf, tapi Cindy hadir, Bu. Ya, sudah. Sudah. Karena saya lihat dari perkenalan tadi hadir sudah. Sini yang sekali lagi coba sambil dicek temannya ya. Ini Dwi Cahyo Wijayanto, ini enggak ada. Agastya Paramarsa. Nanti sambil dicek lagi. Dwi Cahyo, terus Agasta, Adion, Awang, Bella Arin, Fahri Asa, Lukman Hakim, Wildan Niko. Oke ya, nanti tolong sambil dicek kanan kirinya, kira-kira. Sambung? Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, tidak apa-apa. Baik, sampai di sini mungkin ada yang perlu disaring atau kita tutup? Sementara belum ada. Belum. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang belum mengikuti, nanti kan direkam ya tadi. Nah, nanti rekamannya coba saya share ke linknya. Oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat, jaga kesehatan selalu ya. Karena kondisi saat ini kesehatan itu sangat mahal. Oke. Dan berdoa semoga ke depan kita bisa bertatap secara nyata ya, tidak secara maya. Oke. Baik, terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidawalinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, saya live meeting semuanya, nggih. Nggih.